Tadi Pak Wapres ngomong tentang kita harus menjaga nilai toleransi. Saya setuju 100% Pak. Bahkan di mana-mana saya juga minta tolong kepada pemerintah. Ayo pemerintah, kembalikan lagi pelajaran pendidikan moral Pancasila. Karena biar bagaimanapun saat ini generasi kita kehilangan moral dalam hidup. Dulu saya kalau ada tamu oma cuman dengan batuk kita minggat dari ruang tamu. Sekarang kita batuk, anak nanya, sakit ya Pi? Dulu kita ke sekolah nggak bikin PR, dimarahin guru, nggak ikut upacara, suruh hormat bendera, kita nggak pernah ngeluh. Sekarang murid dicubit, dilapor polisi. Akhirnya apa yang terjadi? Generasi muda kehilangan yang namanya etika, moral, dan hukum. Jadi kalau boleh kembalikan lagi, karena Mongol punya contoh teladan. Ada anak kecil tetangga Mongol, ibunya saya suruh nyuciin baju Mongol. Mamanya teriak, Arul, iya, lu beli so nomor tuh, ntar lu ambil seceng bakal jajan. Anaknya teriak, mending nya aja yang pergi, ntar gua kasih goceng. Kehilangan didikan moralnya Pak. Tapi kalau mau dilihat-lihat, ya mungkin karena faktor pembelajaran. Karena sudah ada sudah hilang pendidikan tersebut. Apalagi negara kita makin kesini egosentrisnya makin tinggi. Kita sekarang udah nggak ada takut-takutnya Pak. Dulu kita maghrib semua ke kamar, semua pulang rumah. Sekarang ditantang setannya Pak. Banyak Indonesia. Lagian juga saya udah pernah ngomongkan di satu acara bahwa Indonesia juga nggak perlu menakutkan. Setan di Indonesia tidak ada yang menakutkan Pak. Kalau di Eropa dia ada pisau, ada senso, ada api kapak, ada panah. Di kita sini setannya semuanya nggak ada alatnya kecuali nenek gayung dan kakek cangkul. Itu doang Pak. Suster ngesot, ya ampun Tuhan, itu adalah setan yang butuh dibantu sejujurnya. Ayo majelis tinggi Konghucu mungkin boleh kumpulin kursi roda sumbang buat suster ngesot di rumah saya. Kasihan loh dia ngesot sepanjang 7 kilo ya kan. Apalagi setan Yaman, nggak ada Pak. Pocong apalagi, nggak ada menakutkannya tuh pocong. Tapi bahkan dia lompat-lompat ngejar kita. Dia ngejar itu bukan mau nakutin, minta tolong dibukain. Dia 14 tahun dia begini-begini terus. Apa yang ditakuti pocong? Portal Pak. Pocong mau dibacain ayat apapun selama kapas di telinga belum dibuka, dia nggak denger Pak. Tapi kalau dia lihat portal pucat sepinggang, gua nggak bisa lompat. Jadi ngadepin hidup di bawah santai. Ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Mongol Stress sesuatu hal yang benar teman-teman. Karena di zaman sekarang ini ya untuk moral dan etika itu ya sudah hilang ya. Orang yang menghargai sesamanya, ya anak-anak ya tidak lagi bisa menghargai orang yang lebih tua darinya. Ya apalagi ya dengan media sosial sekarang ya kadang anak itu kalau kita sudah lihat dia tapi dia sudah sibuk ya main gadget ya dan tidak menghiraukan ya orang di sekitarnya. Nah itu adalah salah satu ya kemunduran nilai etika dan moral. Makanya Mongol Stress tadi ya menyampaikan itu di depan Wakil Presiden Gibran supaya ya diterapkan kembali bagaimana pendidikan ya moral dan etika tersebut. Ya kata Mongol ya dia meminta supaya pemerintah untuk mengembalikan pendidikan atau mata pelajaran tersebut. Nah kita masih belum tahu bagaimana dengan respon pemerintah karena ini juga disampaikan di depan Wakil Presiden Gibran. Apakah ya lewat begitu saja atau memang nanti akan diterapkan. Oke teman-teman, kita beralih melihat bagaimana dengan polemik kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir dan sampai sekarang belum juga ada penyelesaian kasus ini. Ya, kasus ini sudah sangat lama dan belum juga ada tanda-tanda ya seperti yang saya katakan untuk menyelesaikannya. Nah, kita lihat di sini bahwa siapa Samsudin Alimsyah perwakilan Bon Jovi yang ungkap kejanggalan tinta merah di ijazah Jokowi. Nah, ternyata Samsudin Alimsyah ini teman-teman ya sesuatu berada dalam kelompok bongkar ijazah Jokowi dalam Bon Jovi ya. Dia mengungkap kejanggalan tinta
merah di ijazah Pak Jokowi. Gerakan bongkar ijazah Jokowi atau disebut Bon Jovi kembali membeberkan sejumlah temuan terkait dugaan anomali dokumen pendidikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Temuan tersebut disampaikan saat tim Bon Jovi menyerahkan jawaban atas keberatan Universitas Gadjah Mada di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta Jumat 8 Mei 2026. Nah, kemudian perwakilan Bon Jovi Samsudin Alim Shah mengungkap adanya dugaan kejanggalan pada dokumen legalisir ijazah yang diterima dari KPU. Ia juga menyoroti penggunaan tinta merah pada legalisir serta tidak adanya tanggal pengesahan dalam dokumen tersebut. Menurutnya kondisi itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam aturan legalisasi ijazah. Nah, teman-teman, ternyata bukan hanya soal warna legalisir yang bermasalah, tetapi adalah tidak ada tanggal, kata Samsudin, dikutip surya.co.id dari Tribun News. Kemudian, dan aturannya jelas bahwa ini ada di Permendikbud 2014. Legalisir ijazah wajib hukumnya harus ada tanggal, harus ada nama yang bertanda tangan, harus ada NIP yang bertanda tangan, di situ sambungnya. Kemudian data riwayat pendidikan Jokowi disebut tidak konsisten. Nah, mereka juga menyoroti bagaimana dengan data riwayat pendidikan Pak Jokowi yang katanya tidak konsisten. Nah, tidak konsisten seperti apa yang mereka maksud? Selain menyoroti legalisir ijazah, Bon Jovi juga mengungkap dugaan ketidakkonsistenan data pendidikan dalam formulir riwayat hidup Jokowi saat proses pencalonan di pemilu dan juga di pilkada. Teman-teman, Samsudin menyebut bahwa data yang berada di KPU Solo itu dinilai lebih lengkap dibandingkan dokumen yang ada di KPU RI maupun KPU DKI Jakarta. Nah, ternyata mereka membandingkan ya data ijazah Jokowi dari KPU Solo, kemudian KPU DKI Jakarta dan juga di KPU RI. Ternyata mereka temukan bahwa data yang berada di KPU Solo itu dinilai lebih lengkap daripada ya data atau dokumen di KPU RI dan juga KPU DKI Jakarta. Ia mengatakan bahwa pada beberapa dokumen tersebut terdapat kolom tahun pendidikan yang kosong. Menurutnya perbedaan data tersebut menjadi salah satu poin yang dipersoalkan pihak Bon Jovi dalam sengketa informasi publik yang sedang berjalan. Teman-teman, Bon Jovi sebut ijazah SD hingga SMA belum diterima dari KPU. Sampai hari ini Jokowi tidak ada ijazahnya di KPU RI dan KPU DKI, yaitu ia adalah ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA. Setidak-tidaknya sampai hari ini KPU belum menyerahkan kepada kami, tegas Samsudin. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Bon Jovi meminta keterbukaan dokumen yang dianggap berkaitan dengan informasi publik. Nah, itu teman-teman tentang ya temuan-temuan yang ditemukan oleh kelompok Bon Jovi ini dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, tentu ya kita mengharapkan dengan cepat supaya kasus ini ya diselesaikan sehingga tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat terus-menerus.